dan kita sebagai warga Banjarbaru, masyarakat melihat carut marutnya kondisi pilkada di kota Banjarbaru. Yang kedua, akhirnya kita harus bisa menyuarakan bahwa memang demokrasi di negeri kita ini, di Banjarbaru ini memang masih ada gitu. Faktanya dengan beberapa elemen masyarakat yang memang ya tadi dengan hasil yang kita lihat saat ini itu bahwa kotak yang tidak sah malah menang gitu. Nah, ini ada apa? Yang padahal kalau kita tahu kota Banjarbaru itu sebenarnya ikon dari 11 kabupaten kota lainnya. Kalau ibarat Indonesia, Jakartanya lah Banjarbaru ini. Jadi apa yang terjadi di Banjarbaru ini untuk contoh lah bagi kabupaten lain. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak baik, kemudian ada kejadian tidak nyaman, ya mungkin kita tidak menyangka ya, tapi setidaknya mungkin kabupaten di lain mungkin akan lebih parah lagi dari kota Banjarbaru. Nah, atas hal itu kami nanti akan mencoba menyampaikan surat ini ke Polres untuk menyampaikan aspirasi. Tapi materinya beda dengan yang tadi kawan-kawan sampaikan. Jadi kami lebih kepada minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu kenapa sampai terjadi carut martineng. Jadi kenapa sampai terjadi inkonstitusi di kota Banjarbaru. Nah, jadi itu yang menjadi motivasi kita ini. Kapan rencananya mau beraksi? Kami menyampaikan surat hari ini ke Polres. Mudah-mudahan bisa disetujui nanti hari Kamis. Acara menyampaikan aspirasinya hari Kamis nanti. Kamis tanggal 5 di buka kantor di KPU. Tempatnya di KPU di Kota Banjarbaru. Jadi bukan di kantor Dewan tapi di KPU. Karena yang melaksanakan terjadi carut marut ini kami menduga KPU. Ada apa dengan KPU dan Bawaslu? Berapa masa yang mungkin diturunkan? Ya kami berharap sebanyak-banyaknya, tapi kalau melihat situasi kayak gini mudah-mudahan kita bisa sampai 500 sampai 1000 orang lah. Karena ini gerakan rakyat sendiri, masyarakat sendiri, bukan ada, jadi nggak ada motivasi dari siapapun, murni dari keinginan rakyat. Ya mungkin dari bagian yang 78.000 inilah. sebagian dari itu ya? Ya, Sebagian jadi dari ada 78.000 orang ini yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih kepada surat kosong. Tapi kenapa? Artinya makanya kita minta KPU bertanggung jawab atas hal ini. Kenapa dia menyatakan suara tidak sah, tapi di surat suara masih ada nama pasangan calon lain. Dan kita sekali lagi tidak ada tendensi dengan pasangan calon lainnya, tidak ada. Jadi kita tidak pro kepada siapa dan tidak kontra kepada siapa. masyarakat. Dari demo ini kami ingin ya harapannya mudah-mudahan bisa setidaknya bisa diulang lah pilkada ini. Kami ingin diulang karena memang kalau misalnya 50% plus 1 masih bisa kita toleransi, tapi ini banyak sekali. Lebih hampir 70% yang ya malu lah harusnya. KPU gagal, ini kegagalan KPU Banjarbaru ini saya gagalnya KPU Banjarbaru dan intervensi Bawaslu provinsi gitu. Nah, satu lagi jadi pertanyaan saya, kenapa Bawaslu kota malah nggak ada terlibat dalam hal ini? Mengenai ini yang kan harusnya kota kosong tuh kan harusnya kosong juga di area Harusnya ya itu yang tadi saya sampaikan itu. bahwa kenapa KPU menyatakan mengakomodir keputusan Bawaslu provinsi, tapi kenapa tidak dilaksanakan itu gitu. Nah, harusnya dia hanya menyatakan surat suara yang memilih itu dinyatakan tidak sah. Ya mungkin secara mekanisme bukan kayak gitu harusnya. Ada kata atau gimana? Ya harusnya kan gitu. Jadi makanya kita ingin ini dibuka. Jadi kalau nantinya kalau memang sampai kepada proses hukum, kami akan tetap kepada lanjutan ini. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti dan KPU pusat tidak mengakomodir keinginan kita mungkin akan sampai kepada ya proses pidananya. Kenapa sampai terjadi ini gitu? Kan berapa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat hal ini? Ya,
itu sih. Jadi kita Dari menyampaikan koalisi mana? dari ini koalisi masyarakat Banjarbaru. Ada hashtagnya nanti. Insya Allah nanti ada. Ada hashtag.